beliau-beliau yang sedang diamanahi sekarang sebagai pemimpin itu mudah-mudahan betul-betul memanfaatkan momen ini sebagai jalan bagi mereka ke surga nanti insyaallah. Tentu dengan catatan berbuat kebaikan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Terima kasih banyak Daroni. Sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. saya yakin ini dengan tamu yang sespesial ini saya sangat yakin dan percaya banyak yang betul-betul menantikan. Mudah-mudahan kedepannya ada part 2-nya. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Prosesnya diikuti. Nah, kalau lah mengecek engkau kamera lain suasana agak formal, sakit-sakit ya. Jadi bismillah, karena kesempatan itu kan jarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, momen yang sangat berharga bisa wawancara langsung sekaligus jalan-jalan dengan kuda kami, kakak kita, bapak kita, pelatih kita, Coach Roni Paslan. Udah Roni, selamat siang. Daroni. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Padang dalam rangka acara beliau dengan teman-temannya, yaitu Sibadu Silaturahmi Madun Sana angkatan 99. Nah, yang mana Sibadu ini materinya adalah pemain yang tergabung di tim Prapon dulu ya. Tim Prapon Sumbar, kemudian PSP ya. Pon Sumbar, PSP Padang juga ya. PSP Padang dengan angkatan ya 99 tadi. Sekaligus momen kali ini Sibadu dan kita juga semua berkunjung ke acara walimahnya anak Pak John Arwandi, pelatih senior kita, Pak John Arwandi di Lubuk Minturut. Beliau insya Allah hari ini nikahnya. Kalau nggak salah kemarin nikahnya kemarin, pestanya sekarang. Oke, memang agak suasananya agak beda. Saya sendiri jujur, karena saya dengan Daroni dari kecil, jadi kalau situasi yang agak formal ini agak canggung. Tapi daripada melewatkan kesempatan, saya berinisiatif memberanikan diri wawancara singkat lah dengan beliau sambil jalan. Nanti nyampe sebelum Padang, pas kita ada pemeriksaan vaksin, baru kita stop. Lumayan dapat setengah jam untuk berapa menit. Oke, terima kasih sebelumnya Daroni waktu yang diberikan ya, atas izin Allah momen ini terjadi. Mungkin ada beberapa hal yang pengen kami ulik di kesempatan kali ini. Yang pertama tentu sosok seorang Roni Paslan di persepak bolaan Sijunjung pastinya dan Sumatera Barat semuanya sudah pada tahu ya. Tapi di sini pastinya pemirsa juga pengen tahu gambaran singkatnya kira-kira seperti apa. Karena kenapa kami bilang gambaran singkat? Karena kalau diceritakan secara detail pasti butuh beberapa episode. Nggak cukup sekali pertemuan. Makanya kami harap Pak Daroni bisa menceritakan secara singkat kira-kira memulai perjalanan karirnya itu dari mana, kemudian sampai kemana sebagai pemain dulu. Silakan dah. Terima kasih atas kesempatan ini. Cukup senang bisa bertemu langsung juga dengan
kena salah kut. satu Kita kena kutnya nggak enak ya. ya salah satu pelatih yang meniti karir. Alhamdulillah sekarang ini sudah berada di level yang cukup wah. Dalam arti wahnya di sini sudah melewati C, B dan sekarang lagi A. Tapi qadarullah karena satu masalah pendanaan jadi nggak lanjut. Ya, Insya Allah nanti kita lanjut lah. mudah-mudahan. Kita cari duit dulu. Baik, sesuai dengan pertanyaan, kalau sebagai pemain tentu dari usia dini Ya. sudah pasti Ya. prosesnya di usia dini. Ya, Memang secara besar saya tidak dibesarkan di sini, ya, tapi secara daerah kita udah pasti ya. ya, ya, Teras di Sijung, tepatnya di Banyuwangi. ya. Memulai karir tepatnya di salah satu klub Kota Hujan Padang Panjang, namanya PS Putra Nusa. Putra Nusa Padang Panjang. Iya, Putra Nusa yang tahun berdirinya 1979. Nah, jadi meniti karir di sana, belajar di sana dengan para senior yang juga pelatih. Sosoknya adalah Wilman Santos. Ya, Wilman. Sami ya, kalau orang ketemu pasti bilang Sami ya. Ya. Ya, teman dan sekaligus coach. Ya, Dialah ya, yang ya. memperkenalkan lebih banyak tentang sepak bola. Ya. Dari dia belajar dan alhamdulillah akhirnya sampai ke Kota Padang. Padang. Itu sentralnya untuk sepak bola di Sumatera Barat. Sebentar, mohon izin. Di Padang Panjang dulu kalau tidak salah dengar, Ya. karena orang tua bapak tugas di sana ya, Daya. Nah, juga sebagai seorang orang polisi. tua beliau adalah anggota Polri dulunya. Dulu Kapolsek ya, Daya? Ya, Kapolsek Kota bertugas di Kota Baru. Koto Baru, Padang Panjang. Tanah Datar. Tanah Datar, sorry. 10 Koto Tanah Datar. Itu agar kita semua tahu. Oke, lanjut dah, silakan. Ya, di sana lanjut masuk ke Kota Padang lewat ya perguruan tinggi juga lah. UNP namanya sekarang, kalau Dulu dulu IKIP. namanya IKIP, Oke. tepatnya di FPOK. Nah, di sana ketemulah dengan beberapa teman dan pelatih-pelatih. Mungkin semuanya udah tahu juga, seperti Coach Amral Abus, Ya. John Arwandi, Yulifri, Bapak Yulifri, Ayo. kemudian Empang Indra Safri. Ya. Walaupun mungkin secara apa, tetapi dia di Kota Padang sebagai seorang pelatih PSP Padang usia junior. Ya, ya. Nah, jadi di situ diasah kemampuan lewat kegiatan kegiatan apa namanya ini? Kayak kalau di SMA ekstrakurikuler Ekstrakurikuler ya, ya. Tapi di perguruan tinggi ada semacam di Satkrida. Ya, Krida, ya, ya. Satkrida. Kemudian latihan dengan TPKIP yang dibimbing langsung oleh Pak John Arwandi. Ya, ya. Kemudian Pak Afrizal atau dengan nama Pak Eri Gaye. Pak Eri Gaye. Ya, itu pelatih yang kalau secara basic beliau di basket, tetapi pernah melatih sepak bola dan bahkan prestasi IKIP waktu di divisi BSP Ya, ya. sempat masuk 4 besar bersama beliau. Nah, baru tahu kita kan Ya. Pak Eri pelatih basket. Ya. Dari beliau kita tahu. Ya. Ya, oke, silakan. Ya, karena dia nimbrung dengan para pelatih sepak bola akhirnya Ya, dia ya, ya, ya. makan bedakan antara tangan dan kaki. Ya, ya. Nah, apapun bentuk latihannya mungkin bersama, walaupun secara lapangan berbeda. Ya. Nah, prinsip-prinsip itu ya namanya orang kepelatihan pasti Ya. cara melatih itu sudah pasti bisa beralih fungsi. Kemudian tahun 93 pernah dipanggil untuk memperkuat tim Bomi Sumbar. Babomi. Ya, Bomi Sumbar, Pekan Olahraga Mahasiswa Indonesia. Ya. Ya, alhamdulillah kita bisa masuk ke wilayah 3. Pelaksanaannya di Pelaksananya ya tentu di Padang, kompetisi antar mahasiswa, Oh. antar perguruan tinggi. Ya, ya. Ya, dari sana diseleksi, ada pemain dari Yunan. Salah satunya yang saya ingat pemainnya ada ini bekas almarhum wali kota Sorunto, Pak Ali. Pak Ali Yusuf. Oh, Pak Ali. Pak Ali Yusuf.
Iwan Kla, PPN PSP. Ya, ya, ya. Nah dari situ kemudian langsung ke Riau. Nah di Riau kita kalah sama Undri karena bermain dulu waktu itu home away. Ya, Di ya. Padang kita hanya menang 1-0. Kemudian di sana kita kalah 2-0. Iya, Jadi iya, kalah iya. selisih gol. Tapi tidak terhenti di situ. Kemudian dipanggil tahun 94 ikut tim PSP U21. Angkatannya? Angkatannya bersama itu Piala Menpora ya. Piala Jadi Menpora. waktu itu ada siapa ya? Mas Ferry belum ya? Belum. Ada Waryani, Oh, Tower ya, ya. ya, Ian Muharman, Ya. ada Suartanto, Oh. kemudian Smeko Swendro, dan beberapa pemain-pemain yang ya kalau di Sumatera Barat tidak asing lagi. Iya, iya, iya. Ya, jadi dari sana dan kebetulan pelatih kepala itu Coach Indra Safri. Oh, ini. Ya, Coach Indra Safri, dan direktur tekniknya Bapak Emra Labus. Nah, asistennya ada Pak Yulifri. Iya, iya, iya. Nah, dari situ juga kita sedikit demi sedikit melangkah menggapai prestasi. Sebuah kebanggaan juga yang di awal mungkin kita beranggapan ya sepak bola ini apa sih kan gitu. Oke. Apakah hanya sekedar hobi? Ternyata di situ banyak nilai yang terkandung yang tanpa kita sadari kalau kita tekuni ternyata hasilnya juga Lumayan ya? lumayan. Iya, iya. Kita tidak mengenal uang waktu itu, Betul, betul, betul. tetapi sebuah kebanggaan kalau memakai atribut daerah, Iya, iya. apalagi atribut Padang, Provinsi ya? provinsi Sumatera Iya, iya, Barat. betul. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Betul, betul, betul. Nah, habis itu tetap melangkah walaupun kuliah waktu itu agak ya ngos-ngosan. Ya, terkadang hanya dapat beban SKS itu hanya Iya. 14 Ya. 14 SKS karena Ya, karena IPK. konsekuensi. Ya, Ya, iya, konsekuensi. Jadi Betul. kita ya namanya udah separuh jalan, Betul, betul. ya tentu harus ada kita korbankan. Betul. Satu sisi kita naikkan sepak bola, kita tinggalkan perkuliahan. Walaupun dengan jumlah SKS yang apa adanya. Seperti itu Coach Dian. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. lanjut Ya. 95 dipanggil tim Forwheel yang Forwheel. waktu itu ditangani oleh Pak John Arwandi. Pak John juga ya. Pak John Arwandi dengan asistennya Sariel WP. Oh, Pak iya, iya. Bang Sari WP, Iya, orang iya. Medan. Iya, iya. Tapi dia dibesarkan di Putra Bari, Putra Bari. tepatnya di Gaung. Oh, Ya. siap, siap, siap. Ya dari situ tentu sebuah hal yang membanggakan lah, terutama buat diri, Ya. orang tua, teman lah. Iya, iya, iya. Ya, secara apa aja kita nggak mikir dulu tuh kesedihan, karena ya. postur kecil kita sama ya, kecil. Orang sini Ya, kecil-kecil. sebab orang nilai sepak bola itu pasti Ya, ya. posturnya itu udah luar biasa. Tapi kita punya prinsip, postur boleh kecil tapi akal jangan kecil. Ya, Akal betul. harus besar. Iya, iya. Kita lihat plus minus lah. Ya, Ya. bersaing lah dengan mereka-mereka yang ya itu makanya si Badu itu Ya. sebetulnya si Badu itu tidak hanya dari Forwheel tapi sudah ditata oleh Pak John, kemudian Pak Usman Chan, Ya. dan termasuk Coach Jafri Sasra Ya. dari Porprov kalau nggak salah, dari Oh. Porda lah dulu waktu itu. Porda tahun 9 9 berapa dulu? kalau 9. Ya intinya seperti Ya, itulah dari tahun 90-an ya. 90-an itu Ya, udah ya, ya. mulai. Ya, kalau Pak John kan udah nggak asing lagi kan karena beliau udah di PSP Junior, Ya. kemudian di Diklat, Ya. ya tentu anak-anak didik beliau itulah yang saat sekarang makanya terciptalah si Badu. Jadi banyak apalah, banyak pemain yang beliau latih sehingga terbentuklah tim si Badu. Nah kembali kepada tadi di Forwheel, Ya. ajang babak kualifikasi ya Kualifikasi, untuk ya. rekan olahraga nasional. Alhamdulillah masuk di dalam tim. Prinsipnya waktu itu kita masuk tim aja dulu. Iya, iya.
nanti kalau udah berada di tim, kalau kuotanya tim itu 20, kita gimana yang masuk ke dalam 20, tidak Iya, pikirkan iya. yang inti. Iya, iya, iya. Nah sekarang kan berbeda tuh Coach. Iya, iya. Ada beberapa pemain atau mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, Iya, dia iya. pikirnya inti dulu, tidak mikir masuk tim. Nah kita kan masuk tim dulu. Betul, betul, Nah betul. jadi saya prinsipnya kayak gitu. Yang jelas saya masuk tim dulu. Sambil Saya- berjalan kita lihat ya perkembangan. Oh, ini mungkin nih kayak nah, ini. ini mungkin. Oh, ini mungkin nih masuk line up nih. Oh, ini mungkin masuk starting 11. Oh, Ya. yaudah ini mungkin saya Yang jelas main inti. saingan kita dulu. Ya, betul betul betul. Teman kita, lawan kita, saingan kita di posisi yang itu. Iya, iya, iya. Nggak mikir kita pemain belakangnya siapa, Iya, pemain iya. depannya siapa, apalagi penjaga gawang. Iya, iya. Nggak mikir kita itu. Iya, iya, iya. Apa yang kita pikir? Yang posisi kita yang kita pikirkan. Siap, siap. Ini Ya. prapon. Prapon waktu itu prapon upper wheel yang ke ke-6 kalau nggak salah itu. 95 ya. 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 Jatuhnya 96 nanti. 96 nanti Ya. ponnya ya. Jadi alhamdulillah kita masuk ke dalam squad itu, dalam itu. Nah, seiring waktu seperti yang kita bacakan tadi, Ya. nah kita lihat lawan, Ya, ya. saingan kita di posisi apa. Ya, Dan ya. kita harus prinsip kalau kita sebagai pemain, kalau posisi tengah kita harus megang dua. Iya, posisi ya. Ya. Siap. Jadi kalaupun nanti ada perubahan strategi dari coach, Ya. nah kita udah bisa Adaptasinya gampang ya. adaptasi Tuh. gampang. Oh, tips buat para pemain muda. Ya, tipsnya gampang. Ya, itu. Ya, kalau bisa kita bermain dua posisi, setidaknya mau coach pasang dengan apakah itu 4-4-2, Ya. apakah 3-5-2 atau 4-3-3, kita Ya, udah ya. ada di dalam. Ya, ya. Nah, tergantung strategi ya. Betul. Itu wewenang coach lah ya kan. Ya. Yang jelas kita ikuti. Alhamdulillah persaingan itu kita bisa dapat berada di dalam tim. Nah, Ya. baru kita mikir. Seiring waktu persiapan makin lama makin kita lewati dengan waktu yang cukup panjang, lebih kurang 4 bulan ya. Iya, iya. Nah, di situ kita setiap kali uji coba kita tampil. Uji Iya. coba aja kita tampil maksimal. Latihan aja kita harus tampil maksimal. Betul. Iya, kenapa? Supaya ada kebiasaan kita. Betul. Kalau seandainya kita dalam latihan tidak sungguh-sungguh, jangan harap. Jadi intinya mohon maaf, Ya. dalam ini saya potong. Ya. Berarti apa yang dibilang pelatih-pelatih modern zaman sekarang berlatih seperti bertanding itu udah lebih dulu Daroni Betul. terapkan ketika Betul. jadi pemain dulu ya. Betul. Jadi itu bukan barang baru ya. Bukan barang Itu, baru. Ya. Nah, mungkin cara penyampaian yang dulu dengan yang sekarang tentu perbedaannya, tapi Ya, ya. intinya seperti itu. Ya, ya, ya. Ya kan logikanya begini, coach. Ya. Kalau seandainya kita separuh hati, setengah hati, Ya, jangan haraplah hasilnya akan lebih baik. betul. Nah, jadi dalam latihan kita udah tampil maksimal. Betul. Jaga kondisinya kan orang bukan di saat mau bertanding, di saat mau berlatih itu. Ya, ya, ya. Di saat mau berlatih itu kita harus jaga kondisi. Karena Betul. performan, karena persaingan tadi sempat kita lalai. Teman akan Ya, nyelip. Udah, nyelip, kena ya. overtaking kita ya. Mau di ya. jalan lurus, mau di jalan tikungan, kalau seandainya ada celah ya teman Ya, akan ya, ya, dan kita ya. harus legowo. Betul, betul. Ya, karena persaingan kita harus sehat kan Iya, gitu. betul, betul. Bagaimanapun dia walaupun dia lawan kita di dalam satu posisi, tetapi dia tetap jadi teman atau sahabat dan keluarga bagi tim. Iya, iya. Ya karena kita sama-sama berjuang kan. 96 itu ya? 96. 96. Ya kalau dilihat persaingannya di situ ada Satria Ferry. Betul, betul. Siapa yang nggak kenal Satria Ya. Ferry? Ada cerita lucu nih. Ya. Jadi pas mau seleksi Ya. di hari pertama, waktu itu acara televisi yang paling digemari itu kan Lensa Olahraga. Ya, dan Antv. Antv ya, Antv ya, betul. Kalau bacanya kan tabloid bola dan Bimo. Oh, ya. Kan itu aja kalau sekarang kan kita lihat konten YouTube. Ya. Sekarang udah online semua. Nah, jadi pas malamnya, ini besok mau apa nih? Iya, ya. Terlihatlah sosok wajah Satria Ferry ini sedang berada di Semen Padang Iya, iya, iya. mengikuti seleksi karena dia di Pratama Semen Padang ya. waktu Iya, itu iya. ya. Mengikuti seleksi. Jadi dia trial untuk Nah, tim trial senior. Semen Padang, ya. Jadi besok harinya dia turun. Ya. Bangun. Ini saya kan gawat kan gitu. Ada nyali itu ya, lihat Iya, sosok teman yang seperti itu tentu bagaimanapun
ya nggak munafik lah, pasti Iya. ada agak down ya. Betul. Tapi saya yakin dia ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, ya. Nah, sudahlah, yang penting kita udah ada sama-sama kesempatan. Ya. Tapi alhamdulillahnya dengan kekhawatiran itu akhirnya kita satu tim. Iya. Nah, akhirnya jadi saudara lah. Semuanya teman-teman yang dulu jadi saingan kan gitu. Iya, iya. Ternyata yang lawan dulu tuh bisa jadi teman, jadi keluarga nih. Betul. Bahkan yang teman kita akrab dulu ternyata bisa jadi musuh loh. Kan gitu. Oke. Ya. Masya Allah, luar biasa perjalanan karir seorang Daroni, ya, seorang Pak Roni. Dari sekian panjang perjalanan karir seorang Roni Paslan. Tunggu coach. Ya. Nah, kan tadi kan udah sampai tuh. Oh. Jadi Ya. kan waktu itu kan formilnya di Aceh. Ya, Di Aceh tahun 96. 96, ya. 96. Nah, untuk coach ketahui, Sumbar itu pun juga tidak jadi prioritas untuk bisa lolos. oh, Nah, ya. kenapa? Nah, yang pertama dia menganggap bahwasanya pemain yang dibawa ini dibandingkan dengan tim-tim lain yang waktu itu kan eranya era Galatam ya, beliau di Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Nah, dan di saat yang bersamaan Persiju juga lolos bahkan juara 1 Ya. Liga 2. Bukan Liga 2, Divisi 2 waktu itu. dua, Ya, Divisi 2. Tahun 94. 94. Nah, itu eranya Pak Wali itu. Oh, Sama ya. Safirman Aries, Siap. Pak Wali Effendi, Oh, ya. terus almarhum yang polisi Oh. Bang Nas. Oh, ya, Bang Nas. Almarhum. Nah, Ya, saat siap. itu kan si Junjung. Kipernya itu si Dede. Oh, Kiper Sibadi ya, sekarang. ya, ya, Ya. siap. Jadi di saat yang bersamaan diajaklah sama Pak Win, Ya, terutama melalui Safirman Aries, Ya. karena dia kakak saya. ya, ya. Mau ndak masuk si Junjung di Poprov? Ya. Kapan lagi kan? Nah, ya tentu banyak hal lah yang membuat tidak bisa tampil maksimal. Betul. Nah, kemudian bantu juga di Poprov pesisir selatan tahun berapa? 2002 itu. 2002 kalau nggak salah. Ya, 2002 ya, bantu asisten di sana. Nah, hasilnya juga nama belajar kami dengan Coach Wilson. Ya. Ya, di penyisian juga kita sudah tersingkir, tapi kita tentu tidak menyerah ya. Betul. Nah, kemudian 2004 kembali dengan Coach Wilson. Tapi Coach Wilson akhirnya tinggal pergi ke ke Warumo karena dia PNS. ya Oh, lulus siap. sebagai PNS di sana. Ya. Nah, tentu dia juga agak jarang di tempat. Ya. Akhirnya kita aja yang sebisanya. Ya. Padahal waktu itu wah tuh gila tuh si Aduh, Junjung. materi ya. Materi Los pemainnya Galacticos ya? Wah, enggak ya. Ternyata Ya. juga tidak bagus kalau Ya, terlalu ya. banyak bintang. Ya. Ya, Betul. Itu 2004 2000 di sini ya, Porprov Solo ya. Solo. Ya, Kabupaten 2004. Solo. Ya. Akhirnya tersingkir juga. Betul. Tapi kita juga nggak mau nyerah. Ya. Kembali 2006 kita Dan tetap. alhamdulillah, akhirnya ini salah satu 2006. pemainnya. Ya. Banyak cerita di antara Ya. kami, namanya kami adik kakak, ya kan. Banyak yang tidak diketahui publik, cerita Pemain bisik-bisik. bandel-bandel, tetapi saya respectnya luar biasa, mentalitasnya ya, Ya. karena mungkin ya kembali itu proses 2001 2002 karena mereka udah satu tim terus. Betul. Ya akhirnya pencapaiannya yaitu di 2006. 2006. Kita hanya kalah adu penalti ya. Ya walaupun Sangat disayangkan. yang kita harapkan sebetulnya tidak muluk. Ya. Bagaimana fase demi fase itu bisa kita lewati. Ya. Target nggak ada masa-masa target. Ya, Pokoknya setiap babak kita pikirkan kan Ya. gitu. Ya kalau dilihat gimana ya, pemainnya ada Erius Alexi, Ya, Wayne Anthony, Wayne Anthony, wah Alex bandalnya bukan Mondra. main gitu.
Ayo. Bandelnya bukan main, tetapi ya luar biasa juga lah. Dia bisa mengomandoi teman-teman dan Ya, ya. adik-adiknya. Betul. Ya. Walaupun bermain agak tengil, Ya, ya. tetapi ya itulah pencapaian. 2006 kita lawan Tanah Datar, kalah adu penalti. Tanah Datar dipegang oleh Pak Safrianto ya. Iya, Safrianto Safrianto. Rusli. Ya. Wih, penonton waktu itu penuh sampai melimpah keluar. Saya masih ingat itu ketika kita di bus dari mes ke lapangan. Sayang waktu itu tidak ada handycam atau kamera yang mengabadikan momen itu. Ya. Kalau itu ada dan diputar, mungkin nostalgianya luar biasa itu. Nah, saya masih ingat. Jadi sebagai pelatih juga medali perak ya. Medali perak. Sebagai pelatih juga medali perak Porprov 2006. Nah, sekarang kan udah selaku ASN, aparatur sipil negara atau PNS gitu kan, Ya. pegawai negeri sipil. Status masih pelatih, pasti masih melatih. Harapannya untuk persepak bolaan Si Junjung, khususnya Si Junjung dan Sumatera Barat umumnya, kedepannya seperti apa? Ya kalau saya melihat ya kan kita tahu kalau basicnya sepak bola itu ada beberapa daerah. Ya, Kalau di luar kota Padang itu ada Tanah Datar, ya, ada Payang ya. dan Sini. Satunya kita ya. Ya. Terus pesisir selatan. Iya ya. Nah baru kota Padang. Betul betul. Nah jadi kalau dari 19 kabupaten kota ya, Ya, berarti kita kan masuk 5 besar lah ya. udah masuk 5 besar. Iya, ya. Dan orang tahu bahwasanya Si Junjung itu banyak melahirkan pemain. Ya. Nah sekarang pun sama. Bakat yang seperti ini memang harus dikelola dengan sebaik mungkin. Betul. Tidak acak. Ya, ya. Nah, mau nggak kita melalui proses waktu yang panjang? Betul betul. Ya, itu butuh Keseriusan lah ya. Keseriusan supaya kita perbaiki dengan apa yang sudah kita lewati sebelumnya, tanpa kita sadari dengan hal yang biasa-biasa saja kita bisa seperti ini. Apalagi dengan keseriusannya. Dengan keseriusan. Itu tidak hanya sebatas pemain, pelatih, Ya. tapi seluruh komponen. Ya, betul. Ya pemerintahnya, ya kan? Iya, betul. Kemudian ya organisasinya. Betul. Nah, sehingga apa? Kalau nakoda itu bagus, ya kita sebagai penumpangnya pasti akan merasa nyaman, merasa Betul, betul. aman kan? Iya, iya, iya. Itulah yang harus kita gali sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak udah kami Daroni Ya, pada sama-sama. kesempatan yang sangat langka ini dan momennya ya ngalir aja ya, let it flow, ngalir aja. Kita sambil nyetir juga ini. Alhamdulillah ini udah mau nyampe perbatasan Kota Padang. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita di statement terakhir dari udah tadi Amin, amin. bisa didengarkan dan direspon ya, direalisasikan oleh beliau-beliau yang sekarang diamanahkan oleh Allah yang jelas ya, karena apapun sekarang kondisinya pasti atas izin Allah. Artinya memang Allah mengizinkan momen beliau-beliau yang sedang diamanahi sekarang sebagai pemimpin itu mudah-mudahan betul-betul memanfaatkan momen ini sebagai jalan bagi mereka ke surga nanti insyaallah adanya. Tentu dengan catatan berbuat kebaikan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Terima kasih banyak Daroni. Sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. saya yakin ini dengan tamu yang sespesial ini saya sangat yakin dan percaya banyak yang betul-betul menantikan. Mudah-mudahan kedepannya ada part 2-nya. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.